apa yang dibersihkan dari kata zakah? Apakah membersihkan harta yang dimaksud dibersihkan di situ adalah hartanya? Jawabannya, bukan hartanya. Kalau hartanya misalnya pertanian, beras, apakah kita cuci berasnya untuk maksud zakat? Bukan. Terus kenapa digunakan kata zakah untuk harta? Kenapa tidak digunakan kata taharah? Nah, disinilah ketepatan penggunaan kosakata, bahwa yang dibersihkan dari harta bukan hartanya dalam makna fisik hartanya, tetapi yang dibersihkan dari kata zakah adalah hati orang yang berzakatnya. Emang apanya yang dibersihkan dari hati orang yang berzakat itu? Yaitu satu sifat kotor yang suka bawaan diri manusia, yaitu pelit, kikir, berat berbagi dengan orang lain. Inilah yang perlu dibersihkan. Nah, dari itu, kata zakah satu akar dengan kata tazkiyah. Yang dibersihkan di situ adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Disinilah perlu kita membedakan penggunaan kosakata antara taharah dan tazkiyah. Karena yang akan kita fokuskan dalam kajian kita sekarang adalah tazkiyatun nafs. Jadi ada kata kedua di situ adalah an-nafs. An-nafs yang dimaksud di situ artinya adalah jiwa. Jadi kalau di dalam Al-Quran banyak kita jumpai kata nafs, bentuk jamaknya anfusu. Bentuk jamaknya anfusu ini dari tunggal nafs. Kadang juga ada bentuk jamaknya nufus. Apakah dari diri manusia yang dimaksud dengan nafs? Di dalam terjemahan kita sering kita terjemahkan kata nafs dengan kata diri. Kadang kita terjemahkan sebagai kata jiwa. Tetapi Al-Quran juga di sebagian penafsir beberapa kata dari kata nafs itu kadang dimaknai sebagai maksud syahwah, artinya selera. Kadang hawa, kadang al-aqlu, kadang ar-ruh. Seperti penggunaan kata ar-ruh di dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kata an-nafs di sini diartikan ruh, yaitu satu bagian dari diri manusia, karena diri manusia ini terdiri atas ruh dan jasad. Nah, yang dipanggil pulang pada saat terjadi kematian, yang mati adalah jasad. Ruh tidak mati. Ruh tetap bersama penciptanya. Di sini kita harus sadari nanti betapa perlunya kita membersihkan sesuatu yang sifatnya non-fisik. Kalau seandainya kita lihat kehidupan kita sehari-hari, rata-rata manusia memang sangat beri perhatian terhadap kebersihan fisiknya. Dia rutin mandi, dia rutin menghindarkan dirinya dari kuman, dari bakteri misalnya, pakai sabun, sikat gigi, cuci baju, kalau perlu dikasih wangi-wangi. Itu semua perhatian kita untuk menjaga kebersihan fisik. Dan lingkungan sekitar rumah, lantai, tempat tidur, bahkan tempat kerja, bagian-bagian perabot di rumah dibersihkan. Hampir habis waktu manusia itu sangat tertuju kepada kebersihan yang bersifat fisik. Saking begitu sibuknya manusia menghabiskan waktu ke urusan yang fisik, lupa bahwa ada sesuatu yang perlu dibersihkan dari diri manusia, yaitu yang bersifat
non-fisik. Bagaimana memahaminya? Kalau ingin mengenal sesuatu yang fisik kan kita enak menjelaskannya. Cuci muka, kita tahu itu muka. Cuci tangan, kita tahu itu tangan. Bersihkan, pakai sabun, ya bersih. Mandi, sehari 2 kali misalnya. Jelas, kita bersih. Kita gosok-gosok. Tapi kalau membersihkan yang bersifat jiwa, emang kotorannya apa? Ya, kalau badan kotorannya jelas. Bakteri, noda, baju kalau ada noda, aroma yang tidak sedap, kita bersihkan. Jelas. Tapi ketika membersihkan jiwa, kotorannya apa? Tentu kotorannya juga bersifat non-fisik. Karena kegiatan kebersihannya juga sifatnya kebersihan non-fisik itu karena kotorannya juga non-fisik. Kotorannya ma'nawi. Nah, fokus kita seharusnya berbagi. Tidak hanya kita membersihkan yang sifatnya fisik. Tapi kita juga harus membersihkan sesuatu yang non-fisik ini. Kotorannya apa? Banyak kotorannya. Bahkan, ini ya, kalau kita hitung-hitung keselamatan manusia, manusia itu sangat terancam keselamatannya setelah mati. Saya katakan setelah mati. Kalau seandainya keselamatan ketika hidup, ya. Kalau kita abai dengan bakteri, virus, kita kena penyakit. Itu ancamannya. Tapi kalau kotoran non-fisik, kalau kita tidak bersihkan, ancamannya adalah merana setelah mati. Nah, puncak kotoran yang tertinggi dari diri manusia yang bersifat non-fisik itu, yang harus dibersihkan segera adalah kemusyrikan, syirik. Merasa ada Tuhan selain Allah. Itu puncak kotornya diri manusia di dalam jiwanya. Kemusyrikan. Tidak diberi toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberi toleransi orang yang musyrik. Maksud tidak diberi toleransi itu artinya apa? Tidak diampuni. Jadi janji Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang memadu dia. Jadi misalnya manusia ini kan majikan hakikinya kan Allah. Tiba-tiba manusia ini ada di antara manusia ini menganggap majikan dia ada yang lain selain Allah. Jadi ibaratnya dia itu memadu Allah lah. Manusia dimadu saja sakitnya minta ampun. Kalau laki-laki dimadu sama istrinya habis celaka itu perempuan. Susah mencari yang selamat itu. Masih mending kalau perempuan misalnya dimadu sama suaminya. Masih banyak perempuan yang bisa memaafkan. Ya kan? Tapi Allah nggak bisa dimadu oleh hambanya. Kok tiba-tiba ada hambanya merasa bermajikan kepada sesuatu selain majikan yang sesungguhnya. Murka Allah itu sampai dinyatakan oleh Allah. Kalau sempat ini hamba meninggal dunia dalam keadaan dia tidak minta maaf, tidak taubat, dalam keadaan kemusyrikan gitu, Allah udah beri ancaman. Nggak ada maaf baginya. Nggak ada maaf. Karena sangat tidak pantas ada hamba, ya, kita inilah hamba, merasa ada majikan kita selain Allah. Sangat tidak pantas. Ini hamba ini nggak tahu diri betul gitu. Wajar saja, masuk akal lah ketika Allah ancam di dalam ayat Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 2 kali itu ayat di dalam surat An-Nisa disampaikan. 2 kali, saking buruknya ini sifat kemusyrikan. Jadi kalau ini kekotoran yang paling tinggi, kotor jiwa manusia paling puncaknya itu adalah kemusyrikan.
Tapi insya Allah kita ini, umat Nabi Muhammad ini, sejak kita ini mengenal Islam, kita tidak pernah berpikir ada majikan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selamat kita dari kotoran yang ini. Kalau ini udah puncak kotor, tidak ada di atas itu lagi, ini paling kotor. Tapi itu pun bukan berarti kita sudah bisa merasa lega. Banyak kotor-kotor yang lain yang sifatnya mengancam keselamatan kita. Apa itu kotoran yang mengerikan setelah syirik? Yaitu takabur, merasa tinggi. Iblis itu dia nggak musyrik sama Allah lah. Iblis itu tahu la ilaha illallah, dia tahu Allah itu satu-satunya Tuhan, dia tahu dia nggak akan bertuhan kepada yang lain. Dia sadar betul, dia tahu hamba Allah. Hanya masalahnya penyakit apa yang mengancam keselamatan iblis? Satu saja, sombong dia, gengsian orangnya. Dia bawa senioritas sehingga dia mengorbankan kepatuhan kepada Allah. Kalau ditanya, iblis itu musyrik nggak? Enggak pernah dia bertuhan kepada selain Allah. Iblis itu tahu dia Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah pula dia menganggap ada Tuhan selain Allah, meskipun dia bekerja dengan sekeras tenaganya untuk menyesatkan orang ini supaya menganggap ada Tuhan selain Allah. Dia menyesatkan orang, ya. Tapi iblisnya sendiri, dia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus apa yang menyebabkan iblis akhirnya dicap oleh Allah sebagai kafir? Wa kana minal kafirin. Disebut di dalam Al-Quran, wa kana minal kafirin. Iblis nggak disebut musyrik loh. Tapi meskipun walaupun dia tidak musyrik, apakah dia bisa selamat? Belum tentu. Karena yang menyebabkan orang tidak selamat itu bukan hanya karena dia musyrik. Ada lagi yang lain. Ini yang dialami iblis ini. Dia tidak selamat gara-gara dia kibr, ada rasa tinggi hati di jiwanya. Ini isyarat di dalam surah Al-Baqarah, itu kan kisah yang diangkat oleh Allah pada saat kita telusuri misalnya kisah itu. Dari mana kok bisa tiba-tiba Allah menceritakan dialog antara malaikat dan Allah dan iblis pada proses penciptaan Adam itu. Apa sindiran kisah itu di dalam lingkungan ayat-ayat surat Al-Baqarah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ kan ayat mengangkat kisah penciptaan Adam. Pada saat itu ada beberapa pihak yang di situ agak proteslah sedikit, kaum malaikat. Mereka mengajukan pendapat, menurut kami kayaknya ini makhluk baru yang bakal Allah ciptakan ini kerjanya ngerusak nih. Tapi Allah bilang, kalian kan belum tahu, aku lebih tahulah. Di saat sebegitu saja malaikat sudah tunduk. Udah, kalau begitu kami nurut aja. Nah, udah jadi nih barang baru yang disebut namanya manusia, yang dikasih nama pertama Adam itu. Allah suruhlah semua makhluknya yang berakal dalam rangka ini di sini malaikat. Semua berikut iblis lah di situ. Usjudu li Adam. Ayo. Kalau bahasa kita mungkin kasih hormatlah dulu sama dia. Semua sujud. Semua nunduk. Fasajadu illa iblis. Kecuali satu saja, iblis. Wa kana minal kafirin. Allah sebut dia kafir. Allah nggak sebut dia musyrik memang. Karena iblis ini tahu dia Allah. Tapi ada penyakit gengsi, merasa senior. Dari mana kita tahu dialog itu? Di surah Al-A'raf. Dikisahkan juga oleh Allah di surah Al-A'raf tentang penciptaan Adam ini. Bagaimana dialog terjadi antara beliau maksudnya antara iblis dengan Allah. Allah tanya dia, iblis, kenapa Anda tidak mau sujud pada saat aku suruh? Iblis bilang,
Aku lebih bagus dibanding dia. Aku lebih senior. Aku pantasnya, nggak pantas lah orang senior menghormat kepada yang lebih junior. Apalagi dia bawa unsur ciptaannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Unsur ciptaan aja udah lebih bagus aku, lebih kuat aku ketimbang dia diinjak-injak kok. Jadi ini yang Allah sindir dalam ayat ini supaya sebenarnya sifat semacam iblis itu nggak pantas ada pada diri manusia. Nggak pantas, sangat tidak pantas. Kenapa? Itulah yang menyebabkan dia celaka. Kesombongan seseorang itu menyebabkan dia celaka. Ya, akibat kesombongan iblis nih, disuruh minta maaf aja dia nggak mau. Nggak mau. Ada sebuah anekdot ini. Nggak tahu kini kisah ini kita nggak dapat di hadis sebenarnya kisah ini. Cuma semacam ilustrasi gitulah. Di kisah ini di Bani Israel diceritakan pernah suatu hari iblis berjumpa Nabi Musa. Iblis berdialog dengan Nabi Musa. Apalah ditanya oleh iblis, aku nih mungkin nggak diampuni lagi oleh Allah. Nah, dia dialog, ditanyalah oleh Nabi Musa kepada Allah. Ditanya, ya Allah, iblis nanya nih, nitip pertanyaan, apakah mungkin dia diampuni? Allah jawab, ya sangat mungkin kalau dia taubat. Kan iblis masih hidup. Kalau dia taubat. Nah, disampaikan oleh Musa kepada iblis. Musa, gimana jawaban Tuhan? Kata Tuhan, bisa. Kamu bisa diampuni asal kamu taubat. Taubat. Gimana caranya? Nah, Nabi Musa tanya lagi sama Allah. Ya Allah, iblis nanya, caranya gimana dia supaya taubat? Caranya gimana? Kata Allah, ya datanglah dia ke kuburan Adam, nah, sujudlah dia kepada Adam. Kan itunya masalah dia dulu. Nah, jadi sampaikanlah Nabi Musa. Temu lagi sama iblis, gimana Musa? Adanya jawaban, ada. Kata Allah, cara taubatnya ya, kamu datanglah ke kuburan Adam, sujudlah kau ke dia. Apa kata iblis? Waktu hidup aja, aku gak bersedia sujud kepada dia. Waktu hidup dia, Musa, apalagi setelah mati. Nah, makin sombong dia ternyata. Berarti memang gak ada niat taubat dia. Memang gak ada. Nah ini nih, orang sombong itu kadang menjadi-jadi. Akan mengakibatkan sifat-sifat buruk yang lain. Apa? Seperti iblis tadi, contohnya sederhana saja. Setelah Allah muliakan Adam, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan Adam. Adam manusia dan seluruhnya keturunannya. Itu dendam iblisnya. Jadi kan berawal dari sifat apa tadi? Sifat sombong. Melahirkan sifat kedua, dendam. Dendam ini gara-gara apa? Iri dia, iri. Iri, dendam, sombong, iri, dendam. Inilah semua sifat kotor itu. Apa yang dikatakan iblis? Ibaratnya mungkin bahasa kita sederhanakan beginilah. Aku nggak siap lah kalau kayak gitu. Gara-gara begitu kan akhirnya dihukum dia. Diusir dari tempat yang, diusir dari surga lah bahasa kita. Dia kecewa, dia bilang, ya Allah kasih aku kesempatan. Mau ku sesatkan semua ini Adam dan keturunannya. Semua. Dikasih oleh Allah kesempatan. Sip, terserah kau lah. Aku beri kesempatan. Lakukan saja. Tapi ingat, kalau hambaku yang mukhlasin, hamba-hambaku yang sudah aku amankan, Anda tidak bisa menembusnya. Disinilah kita perlu tahu siapakah nanti kira-kira orang yang diamankan oleh Allah dari pengaruh syaitan. Hanya orang-orang yang memperlindungkan diri kepadaku. Engkau tidak bisa menembusnya. Tapi kalau mereka memperlindungkan diri kepadamu, maka menjadi budakmu. Dikasih oleh Allah kesempatan. Dendam dia sama Adam dan keturunannya. Kita jadi korban. Itu. Tapi Allah juga bukan dibiarkannya kita nih
tanpa pengamanan. Allah lindungi juga, tapi syaratnya siapa? Hanya orang yang mencari perlindungan kepada Allah lah yang akan Allah lindungi. Kalau orangnya itu tidak mencari perlindungan kepada Allah, malah dia mencari perlindungan kepada hantu, kepada dewa, kepada sesuatu selain Allah, itulah yang jadi budak iblis. Itulah yang menyenangkan iblis. Bertepuk tanganlah dia, bergembiralah dia, berhasil saya. Kalau begitu berhasil saya. Jadi siapapun yang pada akhirnya disesatkan oleh itu yang menggembirakan iblis. Oleh karena itu, ini poin yang perlu kita bersihkan. Insya Allah kalau poin kemusyrikan, insya Allah umat Nabi Muhammad kita nggak ragu lagi. Karena dia sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah enggak. Tapi penyakit yang lain belum tentu menyelamatkan. Kenapa? Ada iblis. Walaupun dia nggak musyrik, tapi dia tetap terancam tidak selamat. Gara-gara apa? Sifat kotor di hatinya, takabur, meninggi. Nah, di dalam sebuah hadis dikatakan, apa itu hakikat kesombongan? Hakikat kesombongan adalah batrul haqq. Apa itu batrul haqq? Menolak kebenaran. Orang Yahudi, Bani Israel itu kan sebenarnya tahu mereka ada nabi, penyempurna agama Allah setelah ajaran Nabi Musa. Diberitakan kok di dalam pengajian-pengajian orang Yahudi itu bahwa akan ada nanti di akhir masa utusan Allah yang menyempurnakan agamanya. Mudah diinformasikan dalam ajaran. Dan mereka menunggu itu. Bani Israel menunggu itu. Hanya masalahnya pada saat orang yang dititipkan ajaran terakhir itu bukan dari etnisnya, bukan dari Israel dia orangnya, tapi dari Arab, bernama Muhammad bin Abdullah. Bukan dari Israel orangnya. Apa respon mereka? Menolak kebenaran. Mereka mengunci hati mereka. Bukan dia utusan Tuhan itu. Itu kesombongan itu berupa menolak kebenaran. Jadi bisa saja orang itu misalnya bawaannya sih kelihatan bawaannya tawadu, rendah hati kelihatannya, tapi ketika diberikan nasihat dia menolak, ya. Ketika diberi nasihat dia menolak. Dia itu sombong. Jadi bukan urusan masalah kesombongan ini kalau ngomongnya lembut. Enggak itu masalahnya. Kesombongan itu di hati kok. Di hati. Artinya apa? Setiap orang itu diuji dengan dia sombong apa tidak pada saat dia menerima nasihat kebenaran atau tidak. Kalau dia menolak nasihat kebenaran hanya gara-gara orang yang menyampaikannya dia tidak suka. Kita misalnya sederhana saja, di rumah tangga saja. Jadi rumah tangga saja. Kan bisa terjadi misalnya nih, suami dinasihatin sama istrinya. Dinasihatin sama istrinya. Benar nasihat istrinya itu. Tapi gara-gara suami ini agak kesal sama bininya, tidak diterimanya, ditolaknya. Itu kesombongan. Jangan berlama-lama di situ dengan perasaan seperti itu, cepat-cepat istighfar. Itu sudah jadi teman syaitan. Sebaliknya juga begitu. Suaminya menasehati istri misalnya kan. Karena dilihatnya pula suaminya nggak baik-baik amat. Akhirnya nasihat yang baik dari suaminya itu nggak diterimanya. Hanya gara-gara dia nggak suka sama suaminya. Ingat, kesombongan begitu. Itulah yang harus dibersihkan. Itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Harus kita bersihkan diri dari sifat-sifat kotor seperti itu. Terus bagaimana membersihkannya? Ya nggak pakai sabun, nggak pakai sikat memang. Terus apa caranya? Kita mengenal dulu. Oleh karena itu urutan-urutan yang dilakukan dalam kajian tazkiyatun nafs adalah pertama, mengenali penyakit hati, mengenali noda-noda di hati. Noda-nodanya itu tadi, kenali dulu. Dan untuk mengenali inilah ta'lim, menuntut ilmu.
Karena ilmu yang kita harapkan itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengubah karakter kita dari tadinya tidak kurang baik menjadi lebih baik. Dari tadinya kita merasa kurang bahagia menjadi lebih bahagia. Karena di mana letak bahagia itu? Di hati. Ini materi kita. Jadi baru 2 yang saya sampaikan di sini tentang sifat kotor yang perlu dibersihkan. Insya Allah kemusyrikan udah kita. Insya Allah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada kemusyrikan di hati kita. Tinggal kesombongan, takabur. Di mana saja sifat sombong itu bisa nyantol. Dia banyak tempatnya. Karena harta, orang sombong. Karena ciptaan, tampilan, kecantikan, ketampanan, bisa orang sombong. Karena jabatan, kedudukan di masyarakat, bisa sombong. Bahkan karena ilmu. Wow, karena ilmu bisa orang sombong. Ya. Tinggi sekolahnya, banyak titelnya, tiba-tiba ketemu sama orang yang nggak lulus apa, dinasihati, nasihatnya benar, diremehkannya. Ini sombong juga. Jadi nggak ada jaminan misalnya kalau orang tinggi sekolahnya, maka nanti dia terbebas dari sifat itu. Belum tentu, justru malah karena banyak kelebihan itu menyebabkan orang cenderung sombong. Jadi di mana tadi? Di harta bisa orang sombong. Karena harta orang sombong. Karena kedudukan di masyarakat, kedudukan itu bukan hanya jabatan loh. Bisa jadi karena misalnya orangnya terhormat. Kalau di daerah mungkin kepala suku, datuk, ya. Atau kalau di istilah adat dia dianggap raja lah, raja bawaan entah apalah tradisi. Itu juga bisa bawa kesombongan. Ilmu, ya, harta udah jelas, ya, tampilan, ya. Terus ada lagi banyak follower. Itu juga bisa menyebabkan kesombongan. Banyak pengikut. Ustadz ini banyak pengikutnya. Misalnya, udah ada banyak ilmu, banyak pengikut pula misalnya kan. Bisa menyebabkan kesombongan. Itu ranah-ranah yang bisa menyebabkan orang sombong. Kita harus hati-hati saja. Bahwa inilah yang sering mencelakakan kita setelah mati. Kalau hidup di dunia ini kadang kalau orang sombong tuh malah kalau kita nggak sombong orang injak-injak kita. Itu nanti lain ceritanya ya. Memang ada sih, ada hadis, tapi hadisnya dhaif sih sebenarnya. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Tapi ingat, maksud pesan itu sebenarnya bukan berarti melegalkan takabur, enggak. Tujuannya itu mengingatkan orang, kita membantu dia supaya dia itu, ternyata di atas langit ada langit toh. Itu tujuannya, bukan melegalkan. Hadis itu bukan tujuannya mau melegalkan kesombongan, tidak. Karena kita peduli sama sahabat kita, teman kita, kenalan kita ketika dia sombong, kita menyombongkan lagi. Dalam makna bukan tujuannya untuk sombong, tapi supaya dia jangan berlarut-larut dalam kesombongannya. Supaya dia sadar bahwa dia itu sebenarnya nggak pantas sombong dengan itu. Tujuannya sih itu. Al-takabur alal mutakabbir sedekah. Tuh. Jadi ada beberapa, 2 itu aja dulu kita bahas. Masalah cara membersihkan kesombongan gimana. Yang penting tafakur, dengan mikir, dengan ilmu. Jadi kalau Imam Ghazali selalu resep obat hati. Jadi kan kalau dokter kan ngeresepin kesembuhan kan pakai resep kan gitu. Karena hati itu juga punya penyakit, ada resepnya juga. Resepnya adalah 2 perkara saja. Setiap penyakit hati resepnya 2. Ilmu dan hal. Ilmu dan hal. Ilmu itu artinya Anda harus tahu dulu masalahnya, kenali penyakit Anda. Al-hal, praktek. Artinya laksanakan. Ada upayanya. Nah, nanti ada trik-triknya. Di antara trik-trik yang disampaikan dalam beberapa warisan orang-orang soleh itu misalnya begini. Siap antara tawaduk dan kesombongan. Misalnya dalam hal bersalaman, mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam duluan, dia adalah tawaduk. Nah, itu karakter itu.
menyapa duluan, dia tawadu. Itu jangan tunggu disapa dulu baru dia nyapa balik. Kalau dia memulai duluan nggak mau. Untuk hal-hal semacam ini ada amal-amalannya untuk menggambarkan supaya kita ini terhindar dari perilaku kesombongan. Meskipun pada hakikatnya kesombongan itu di hati, tapi kadang yang keluar ke dalam tindakan kita ini kan semua dari hati. Oleh karena itu kita aware, hati-hati untuk sifat yang satu. Warningnya tadi apa? Ingat, iblis dia diancam abadi di neraka bukan karena musyrik, tetapi karena kesombongan. Nah, itu. Apa itu kesombongan? Menolak kebenaran. Hanya gara-gara tidak senang dengan orang yang mengatakannya. Dengar, menolak kebenaran dari orang ya, yang mana kita nggak suka sama orang itu. Gara-gara kita tidak suka sama orang itu, kita nggak menerima nasihatnya. Itulah kesombongan. Jika itu kita rasakan ada dalam diri kita, cepat-cepatlah istighfar supaya tidak menjadi budak syaitan. Itu aja dulu materi kita pagi ini. Materinya singkat aja.